Halo Bapak dan Ibu yang ada di rumah, selamat datang kembali di channel Tua Lincah, tempat kita belajar bersama untuk menjaga tubuh tetap sehat, aktif, dan lincah di usia matang. Bapak dan Ibu, coba kita bayangkan momen setelah selesai makan siang atau makan malam. Apa yang biasanya langsung Bapak dan Ibu lakukan? Apakah langsung duduk kembali di depan meja kerja, duduk santai di sofa sambil menonton televisi, atau langsung mengambil HP sambil bersandar nyaman? Kebiasaan duduk diam setelah makan ini adalah hal yang sangat umum dan hampir dilakukan oleh semua orang. Rasanya memang sangat nyaman dan menenangkan, bukan? Namun, pernahkah Bapak dan Ibu merasa bahwa sesaat setelah duduk diam pasca makan, tubuh tiba-tiba terasa sangat berat, mata menjadi makin mengantuk, dan perut mulai terasa begah? Banyak yang mengira bahwa rasa mengantuk dan lemas setelah makan itu adalah hal wajar yang tidak perlu dihiraukan. Padahal, tepat setelah makanan masuk, tubuh kita sebenarnya sedang bekerja sangat keras untuk mencerna hidangan tersebut dan memproses glukosa yang masuk ke dalam sirkulasi darah. Ketika kita memilih untuk langsung duduk diam dalam waktu lama, tubuh kita berada dalam kondisi pasif. Otot-otot penopang utama kita beristirahat, sehingga proses penyerapan gula darah oleh sel-sel otot menjadi tidak semaksimal saat kita bergerak. Jika kebiasaan duduk diam setelah makan ini terus berulang setiap hari, kesehatan metabolisme dan peredaran darah kita bisa menjadi kurang optimal. Tapi tenang dulu Pak, Bu, berubah menjadi lebih sehat sama sekali tidak sulit dan tidak menakutkan. Kabar baiknya, setelah makan, tubuh tidak membutuhkan olahraga berat yang menguras keringat. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit gerakan agar tubuh tetap aktif. Hanya dengan meluangkan waktu sekitar 10 menit saja untuk melakukan rangkaian gerakan ringan yang sangat santai, Bapak dan Ibu sudah bisa membantu tubuh mengolah gula darah secara alami, membuat peredaran darah lebih lancar dan menjaga tubuh tetap segar sepanjang hari. Mari kita bahas bersama bagaimana mekanisme sederhana ini bekerja dan mari kita ikuti gerakannya bersama-sama. Bapak dan Ibu yang dikasihi, pernahkah Bapak dan Ibu penasaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita tepat setelah kita selesai menyantap makanan? Begitu makanan yang kita makan masuk ke dalam lambung dan usus halus, sistem pencernaan akan mengolahnya menjadi nutrisi-nutrisi dasar. Karbohidrat dari nasi, mie, roti, atau lauk pauk akan diubah menjadi gula sederhana yang disebut glukosa. Glukosa ini kemudian diserap dan dialirkan ke seluruh pembuluh darah sebagai bahan bakar energi utama bagi tubuh kita. Secara alami, masuknya glukosa ini membuat kadar gula darah kita meningkat sesaat setelah makan. Ini adalah proses biologis yang sangat normal. Untuk merespons peningkatan ini, organ pankreas akan melepaskan hormon yang sangat penting, yaitu insulin. Bapak dan Ibu bisa mengibaratkan insulin ini sebagai kunci pintu. Kunci insulin bertugas mengetuk dan membuka pintu sel-sel tubuh, terutama sel-sel otot, agar glukosa dari aliran darah bisa masuk ke dalam sel dan diubah menjadi energi. Nah, disinilah keajaiban gerakan tubuh terjadi. Menurut penjelasan sederhana dari lembaga kesehatan seperti Kementerian Kesehatan RI dan American Diabetes Association, ketika otot-otot tubuh kita bergerak dan berkontraksi, meskipun hanya lewat gerakan yang sangat ringan, otot memiliki kemampuan untuk langsung menyerap glukosa dari darah. Gerakan otot secara otomatis membantu memperlancar kerja insulin dalam mengendalikan kadar gula darah. Sebaliknya, jika begitu selesai makan, kita langsung duduk diam berjam-jam, otot-otot besar di paha, betis, dan panggul kita akan melipat dan tidak aktif. Pintu sel otot menjadi sulit terbuka, sehingga glukosa menumpuk lebih lama di dalam sirkulasi darah. Hal inilah yang seringkali membuat kita merasa cepat mengantuk, lemas, dan perut terasa tidak nyaman karena pencernaan menjadi lambat. Oleh sebab itu, melakukan aktivitas fisik ringan setelah makan sangat direkomendasikan sebagai salah satu pilar gaya hidup sehat harian. Ingat ya Pak, Bu, setelah makan, tubuh tidak membutuhkan olahraga berat. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit gerakan agar tubuh tetap aktif. Dengan bergerak ringan selama 10 menit, kita sudah memberikan dorongan besar bagi jantung, sirkulasi darah, pencernaan, dan pengelolaan gula darah kita secara alami. Mari kita mulai rangkaian gerakan ringan 10 menit setelah makan. Rangkaian gerakan ini dirancang sangat aman, rileks, dan dapat dipraktikkan langsung di dalam rumah tanpa membutuhkan peralatan khusus sama sekali. Gerakan 1. Jalan santai. Gerakan pembuka ini merupakan cara terbaik untuk memulihkan kesegaran tubuh secara bertahap setelah makan. 1. Berdirilah dari posisi duduk secara perlahan. 2. Mulailah melangkah santai mengelilingi area dalam rumah, ruang tamu, atau halaman rumah Bapak dan Ibu. 3. Biarkan kedua tangan mengayun rileks di samping tubuh. 4. Atur napas secara santai dan perlahan, tidak perlu tergesa-gesa. Lakukan jalan santai ini selama 2 menit.
Berjalan santai mengaktifkan otot-otot paha dan betis secara lembut. Kontraksi otot ringan ini menjadi sinyal awal bagi tubuh untuk mulai mengambil glukosa di dalam darah untuk dijadikan sumber energi harian. Jangan berjalan terlalu cepat atau sampai terengah-engah. Ingat, tujuan kita adalah memberikan gerakan lembut yang ramah untuk pencernaan, bukan latihan maraton. Gerakan 2, marching di tempat. Gerakan kedua membantu meningkatkan sirkulasi darah dan melatih koordinasi tubuh tanpa membutuhkan ruangan yang luas. 1. Berdirilah tegak dengan nyaman. Bapak dan Ibu boleh berdiri di dekat dinding atau meja jika membutuhkan tumpuan keseimbangan. 2. Angkat lutut kanan ke atas secara perlahan setinggi yang terasa nyaman, lalu turunkan kembali. 3. Angkat lutut kiri dengan cara yang sama seperti gerakan berjalan di tempat. 4. Ayunkan lengan perlahan mengikuti irama langkah kaki. Lakukan gerakan marching ini selama 1 menit. Mengangkat lutut bergantian seperti ini, secara aktif melibatkan otot paha depan dan otot panggul. Ini membantu memperlancar aliran darah dari tungkai bawah menuju jantung, sekaligus mengurangi kekakuan pada sendi panggul setelah duduk. Jangan mengangkat lutut terlalu tinggi hingga menekan area perut yang baru saja terisi makanan. Cukup angkat lutut secara sedang dan perlahan. Gerakan 3, heel raise. Gerakan ketiga difokuskan untuk mengaktifkan otot betis yang sangat kaya akan pembuluh darah. 1. Berdirilah tegak di belakang kursi yang kokoh atau menghadap dinding. 2. Letakkan kedua telapak tangan di atas sandaran kursi atau dinding untuk menjaga stabilitas tubuh secara penuh. 3. Perlahan-lahan angkat kedua tumit ke atas sehingga Bapak dan Ibu berdiri jinjit di atas jemari kaki. 4. Tahan posisi jinjit selama 1 detik lalu turunkan tumit kembali menyentuh lantai secara lembut. Ulangi gerakan jinjit ini sebanyak 15 hingga 20 kali pengulangan. Otot betis sering disebut sebagai pompa darah kedua tubuh kita. Gerakan jinjit ini memompa aliran darah kembali ke atas, membantu otot betis memanfaatkan glukosa, serta menjaga kekuatan dan keseimbangan sendi pergelangan kaki. Selalu pastikan tangan Bapak dan Ibu berpegangan pada dudukan yang stabil, agar tidak kehilangan keseimbangan. Jangan melakukan gerakan melompat saat turun. Gerakan 4, sit to stand. Gerakan keempat ini memanfaatkan bantuan kursi untuk melatih otot-otot paling besar di tubuh kita. 1. Duduk tegak di bagian depan kursi yang tidak beroda. Pastikan kedua telapak kaki menempel mantap di lantai. 2. Condongkan badan sedikit ke depan, lalu dorong tubuh menggunakan kekuatan otot paha dan bokong hingga berdiri tegak. 3. Bapak dan Ibu boleh meletakkan tangan di atas paha untuk membantu dorongan jika terasa berat. 4. Setelah berdiri tegak, tahan 1 detik, lalu tekuk lutut perlahan untuk kembali duduk secara penuh di kursi. Lakukan gerakan duduk berdiri ini sebanyak 10 hingga 15 kali pengulangan. Otot paha dan bokong adalah kelompok otot terbesar di tubuh manusia. Mengaktifkan otot-otot besar ini sangat efektif untuk membakar energi dan mengoptimalkan penyerapan glukosa dari aliran darah setelah makan. Hindari menghentakkan tubuh saat hendak duduk kembali. Turunkan pinggul secara perlahan agar otot paha bekerja secara optimal dan sendi lutut tetap aman. Gerakan 5, peregangan tubuh. Gerakan kelima ini bertujuan untuk mengurai kekakuan pada tubuh bagian atas serta melancarkan pernapasan. 1. Berdirilah dengan posisi santai dan buka kaki selebar bahu. 2. Tautkan jemari tangan di depan dada, lalu dorong telapak tangan ke depan dan perlahan angkat ke atas ke arah langit-langit. 3. Tahan posisi tangan di atas selama 5 detik sambil menarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan napas dan turunkan tangan. 4. Putar bahu ke belakang secara perlahan sebanyak 5 kali. 5. Miringkan badan sedikit ke kanan dan ke kiri untuk merenggangkan otot pinggang secara lembut. Lakukan peregangan rileks ini selama 1 hingga 2 menit. Peregangan tubuh bagian atas membantu membuka rongga dada, melancarkan postur tubuh setelah duduk membungkuk, dan memberikan efek rileks pada otot-otot sekitar perut tanpa membebankan pencernaan. Lakukan peregangan sesuai batas kenyamanan tubuh. Jangan memaksakan leher atau punggung melengkung terlalu jauh. Gerakan 6, jalan santai penutup. Sebagai penutup dari rangkaian 10 menit ini, kita kembalikan ritme tubuh ke kondisi rileks semula. 1. Kembali berjalan santai dengan langkah yang makin perlahan di dalam rumah. 2. Ayunkan lengan secara rileks dan nikmati setiap helaan napas. 3. Rasakan tubuh yang terasa lebih hangat, segar, dan tidak lagi mengantuk. Lakukan jalan santai penutup ini selama 3 menit. Jalan santai penutup ini membantu menurunkan detak jantung secara bertahap, membiarkan aliran darah mengalir lancar ke organ-organ pencernaan, dan membuat tubuh merasa rileks serta siap melanjutkan aktivitas harian lainnya.
Gunakan sesi jalan penutup ini untuk menenangkan pikiran dan meresapi rasa segar yang didapat setelah bergerak.